Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin salatan taghfir biha dhunub wa tuslihu biha al-qulub wa tanṭaliqu biha al-'usub wa talinu biha as-suhub wa 'ala alihi wa sahbihi wa man ilaihi mansub. Amma ba'du. Para hadirin dan hadirat, para guru, para habaib, para asatidzah, para orang tua, para kiai, hadir di tengah-tengah kita Habib Hasan Al-Habibi, Habib Mustafa bin Yahya dan Kiai Haji Badrul Sadruddin, Ustaz Nuruddin, Pak Suhaidar, Dr. Andes Haji Junyadi, Ustaz Ujang, para guru lain, para asatidzah, para orang tua, para staf yang mohon maaf saya tidak sebut nama satu persatu, namun kita yakinkan semua yang hadir di sini nama-nama kita yang kita berharap kepada Allah dikenal di hadapan Nabi Muhammad. Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau tahu yang mana umatnya cinta kepada beliau. Beliau tahu, dan inilah yang diburu oleh para pencinta Rasul sallallahu alaihi wasallam agar wajah-wajah kita dikenal di hadapan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau tahu kita hadir di sini ada kira-kira seminggu yang lalu. Ada seorang mimpi Nabi Muhammad SAW, mimpi berjumpa dengan Rasulullah SAW. Beliau menjelaskan bahwasanya beliau hadir dalam peringatan Maulid. Bahkan orang yang mimpi itu seperti dilihatkan layar bagi Rasul SAW lagi keliling muter melihatin yang hadir wajahnya satu-satu. Mudah-mudahan maulid kita juga begitu, amin. Mudah-mudahan maulid di tempat ini wajah-wajah kita dikenal oleh Nabi Muhammad. Makanya hadirin, kalau hadir maulid ini jangan sembarangan. Jangan sembarangan. Jangan hanya dianggap ini tradisi tahunan. Jangan dianggap ini memang sudah kebiasaan. Habis asyarafa bubar. Enggak di sini. Amin. Jaga adab kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan sampai ketika dalam acara-acara seperti ini kita dilihat termasuk orang-orang yang hadirnya ya sambilan. Jangan sampai ketika ada acara-acara seperti ini kita ini cuma nggak enak sama tetangga, nggak enak sama teman jadi hadir, tidak.
hadir dengan hati yang rindu kepada Sayyidina Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Jadi nggak malu-maluin. Masa nggak malu kalau wajah-wajah kita ketika dilihat oleh baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, melihat wajah yang wajah nggak serius dalam hadir maulid, malu. Dan ini merupakan adab kita. Adab kita kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam inilah yang menjadikan seseorang itu mempunyai nilai menjadi permata. Jadi punya nilai di hadapan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam bukan karena alim, bukan. Kalau hanya karena alim, maka berapa banyak diriwayatkan orang-orang alim ternyata dimasukkan ke dalam neraka, na'udzubillah. Iblis itu alim. Iblis itu alim, gurunya malaikat. Tidak ada tempat di surga kecuali iblis sudah pernah ibadah kepada Allah di tempat itu. Tapi permasalahan bukan alim. Maka dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala iblis ketika diperintah oleh Allah untuk sujud kepada Nabi Adam sebagai kiblat, maka iblis aba wastakbara, menolak, sombong. Na'udzubillah. Makanya hadirin, ini kalau lagi acara begini kita pasang posisi yang benar. Artinya apa? Jangan sampai ketika baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam beliau melihat kepada kita, posisi kita posisi yang tidak tahu adab. Na'udzubillah. Karena hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam jelas. Beliau bersabda, hadis sahih, tu'radu alayya a'malu ummati, diperlihatkan kepadaku amal-amal umatku. Jadi sekarang kita kumpul di sini, dilihatin oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau lihat, malu kalau posisi ketika beliau melihat kita nggak siap dalam posisi hati. Malu kalau beliau melihat posisi kita di dalam jasad tidak sopan. Ini pelajaran adab buat kita. Mohon maaf, jangan sampai sekedar asyarafol, habis asyarafol bubar. Ya, karena maulid ini rohaniah yang kita cari, kerohanian, siraman rohani. Sahabat, mereka istimewa, mereka luar biasa, mereka orang-orang yang hebat, mempunyai kedudukan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan wali-wali kutub yang hebat-hebat pun tidak pernah akan bisa menyaingi maghrib yang ada pada para sahabat. Mereka itu bisa mendapat manfaat dari Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Terlebih dahulu diajarkan adab dulu. Mereka beradab dulu kepada baginda Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu biasanya orang-orang Arab kalau ngomong suaranya keras, ngomong aja kayak berantem.
bisa bersuara keras, tapi hati-hati. Kalau udah di depan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam jangan ada. Sahabat biasa, suara yang keras, suara yang lantang. Tapi kalau sudah di hadapan Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, maka jaga adab diperintah oleh Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "La tarfa'u aswatakum fawqa sawtin nabi." Jangan kalian mengangkat suara lebih keras daripada suaranya Nabi. Angkat suara lebih keras, frekuensinya lebih tinggi dibanding suara Nabi, nggak boleh. Ada resikonya apa? Anta berta'amalukum wa antum la tash'urun. Amal-amal kalian akan dihapus. Coba. Ini kurang ajar ngangkat suara di depan Nabi. Amalnya dihapus. Artinya amalnya dihapus apa? Dulu sholat, udah dihapus, seakan-akan nggak pernah sholat. Puasa dihapus, seakan-akan nggak punya puasa. Coba. Ini berat ini resikonya. Kenapa? Kurang ajar kepada Sayyidina Muhammad. Makanya Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar ketika turun ayat ini, beliau tidak bicara kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam kecuali hanya seperti berbisik-bisik, sekedar suaranya sedikit kedengeran. Takut kalau suara itu keras, akhirnya melebihi suaranya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, resiko dianggap kurang ajar. Kita lihat nih. Sahabat yang hebat, yang istimewa, yang mulia, mereka bukan ilmu aja, tapi diajarkan terlebih dahulu adab dulu, belajar adab dulu. Ada orang yang ngomong Nabi Muhammad manggil beliau dari luar rumahnya, kan adabnya Assalamualaikum sekali, ya dengar Assalamualaikum, kira-kira suara kita ini kedengaran nih kalau ada orang di dalam keadaan normal. Nggak dengar juga, tetap Assalamualaikum. Yang kali lagi istirahat kali itu ya. Ada orang dari luar, belum masuk ke pekarangan dalamnya udah manggil nama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, manggil nama beliau dari luar, teriak-teriak. Artinya dari luar, nggak pakai ngetok dulu, maka ditegur oleh Allah. Innal ladzina yunadunaka min wara'il hujurati aktsaruhum la ya'qilun. Mereka orang menang terus. Dalam perang Badar kaum muslimin cuma 313, orang-orang kafir Quraisy itu 1000 lebih, 3 kali lipatnya. Tapi ketika perang Allah berikan kemenangan. Apakah karena para sahabat banyak jumlahnya? Tidak. Apakah karena senjatanya lengkap? Tidak. Mereka apa adanya. Tapi yang mahal adalah di hati mereka cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Sehingga ketika dalam perang Uhud, maka mereka itu yang mereka bingungin, yang mereka jaga di setiap peperangan adalah mereka khawatir bagaimana Nabi Muhammad SAW. Ketika dalam perang Uhud
ada seorang sahabat ketika melihat Rasul tinggal Yuna, tinggal cangkang nak. panjangkan umur sahabat. Orang milarian berapa itu? Sahabat ini panjang umur, hidup juga tidak meninggal, tapi tak menunggu. Karena banyaknya siapa yang beliau tangis sebenarnya. Beliau bangga. Tangan yang tumbuh bukan sebatas tangan tumbuh, tapi tangan ini adalah tangan untuk membela Sayyidina Muhammad. Tangan yang dikorbankan untuk Rasulullah, yang dibanggakan oleh beliau, dan tentu itu adalah satu kebanggaan yang istimewa. Bahkan ada seorang sahabat